Selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi statistika keuangan 1 ya untuk bab 4, yaitu ukuran dari penempatan data. Nah, kemarin kita bahas di pembahasan terakhir itu adalah sampai di bagian desil, yaitu desil data tunggal. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal dari desil data tunggal, saya akan jelaskan kembali mengenai desil data tunggal ini. Jadi desil data tunggal ini untuk cara pengerjaannya adalah kita harus mencari desil data tunggal itu dengan cara kita urutkan data tersebut dari data terkecil hingga dengan data terbesar atau dengan sebaliknya. Jadi kita paling penting adalah mengurutkan data terlebih dahulu dari kecil sampai dengan besar atau dari besar sampai dengan ke kecil. Setelah itu kita akan menghitung rumusnya ya. Ada 9, yaitu ada desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 9. Dimana desil 1 yaitu 1/10 kali N plus 1, desil 2, 2/10 kali N plus 1, desil 3, 3/10 kali N tambah 1, desil 4, 4/10 kali N tambah 1, desil 5, 5/10 kali N tambah 1, desil 6, 6/10 kali N tambah 1, desil 7, 7/10 kali N tambah 1, desil 8, 8/10 kali N tambah 1, desil 9, 9/10 kali N tambah dengan 1, dimana N sama dengan jumlah data ya. Jadi ini rumus sederhana untuk desil data tunggal. Setelah itu kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh soal desil data tunggal ya. Diketahui nilai statistika keuangan untuk 10 mahasiswa adalah sebagai berikut: 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75, dan 50. Kalau kita hitung ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada total 10 mahasiswa. Permintaan soal adalah hitunglah nilai desil kedua dan desil ke-7 ya. Jadi untuk mengerjakannya adalah kita mengurutkan dulu data-data ini dari terendah hingga tertinggi. Oke, kalau kita urutkan seperti ini: 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 75, 80, dan 90. Kalau kita total ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total ada 10 data nilai statistika keuangan untuk 10 mahasiswa. Nah, kemudian kita akan masukkan ke rumus desil ya. Karena permintaannya yaitu adalah desil kedua, maka DS2 sama dengan 2/10 dikali N plus 1 ya. 2/10 kali N plus 1. N sama dengan 10. 10 ini diperoleh dari jumlah data yang ada 10. 10 plus 1 itu 11. 11 bagi 10 lalu dikali dengan 2, dapatlah 2,2. Maka 2,2 itu adalah terletak di posisi data 2,2. Jadi antara data yang kedua ini, 2 itu ada 40, dan data ketiga 45, itu datanya jatuh di antara tengah-tengah ini, 2,2. Maka desil 2 sama dengan data kedua ditambah data 0,2 dikali data ketiga kurangi data kedua ya. Maka kalau kita implementasikan dalam angka, maka desil 2 sama dengan data kedua itu adalah 40 ditambah dengan 0,2 dikali data ketiga yaitu adalah 45 dikurangi dengan data kedua adalah 40. 45 kurang 40, 5. 5 kali 0,2, 1. 40 tambah 1 sama dengan 41. Maka nilai desil kedua adalah 41 ya. Itu nilai dari desil kedua. Setelah itu kita akan menghitung permintaan yang kedua adalah berapa sih nilai desil yang ke-7 ya. Dimana DS7 sama dengan 7/10 dikali N plus 1 ya.
N sama dengan adalah jumlah dari mahasiswa, nilainya ada berapa, yaitu ada 10. 10 plus 1 itu 11. 11 bagi 10 dikali sama 7, hasilnya adalah 7,7. Maka data terletak itu di posisi data 7,7. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 7. Di antara data ke-7 dan ke data ke-8 dia jatuh di data 7,7. Maka desil ke-7 sama dengan data ke-7 ditambah dengan data 0,7 dikali data ke-8 dikurangi data ke-7. Desil 7 sama dengan nilai ke-7 itu ada data ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi datanya adalah data ke-7 itu jatuh di angka 70. 70 ditambah dengan data 0,7 ya, jadi 0,7 kali dengan data ke-8. Data ke-8 itu ada 75 dikurangi dengan data ke-7 itu ada 70 ya. Jadi 75 dikurang dengan 70, 5 dikali dengan 0,7 adalah 3,5. 70 ditambah 3,5 sama dengan 73,5. Jadi nilai dari desil ke-7 adalah 73,5 ya. Jadi inilah jawaban dari contoh soal desil data tunggal. Ya, silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Jadi desil kedua adalah 41 dan desil ke-7 itu adalah 73,5. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang desil data berkelompok ya. Nah, yang berikutnya adalah desil data kelompok. Untuk mencari desil berbentuk data kelompok, maka kita akan perlu data dalam bentuk distribusi frekuensi untuk memudahkan perhitungan. Caranya adalah urutkan dulu data terkecil sampai dengan data terbesar atau dengan sebaliknya. Kemudian kita akan menghitung yang namanya rentangan, jumlah kelas, dan panjang kelas interval. Kita akan hitung R, kita akan hitung K, dan hitung P. Rumusnya adalah desil DS data ke I sama dengan BB plus P ya, kali X dikali N dibagi 10 dikurang JF dibagi dengan F. Saya ulangi, rumus adalah DS data ke I sama dengan BB plus P dikali X dikali N dibagi dengan 10 dikurangi dengan JF dibagi dengan F, di mana DS itu adalah nilai desil, BB adalah batas bawah kelas sebelum nilai desil akan terletak, P panjang kelas nilai desil, X itu adalah nilai desil yang diminta. Misal mintanya desilnya desil 7, desil 6, desil 4. Jadi kalau misalnya minta desil 4, maka kita tulis ini 4. Setelah itu adalah N, jumlah data. F, banyaknya frekuensi kelas desil. JF, yaitu adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi untuk cara pengerjaannya itu hampir mirip dengan mencari nilai median. Ya, mirip. Ya. Cuman kalau bedanya aja, kalau median itu adalah nilai tengah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama, desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Ya. Kita akan masuk ke contoh soal dari desil data ke kelompok. Nah, contoh soal dari desil data kelompok diketahui double distribusi frekuensi untuk nilai statistika keuangan 1 untuk Universitas Widya Dharma Pontianak tahun 2020 diketahui sebagai berikut. Interval 60 sampai dengan 64 dengan frekuensi 2. Interval 65 sampai dengan 69 frekuensi 6. Interval 70 sampai dengan 74 frekuensi 15. Interval 75 sampai 79 frekuensi 20. Interval 80 sampai 84 frekuensi 16. Interval 85 sampai 89 frekuensi 7.
Interval 90 sampai dengan 94, frekuensi 4. Jumlahnya adalah 70. Maka permintaannya adalah hitunglah nilai desil ke 8 itu berapa ya. Kelihatannya susah, tapi sebenarnya cara kerjanya itu gampang ya. Karena kita kan melihat dari 70 ini dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi di mana sih letak nilai desil ke 8 itu? Kita akan masuk ke perhitungan. Nah, ke perhitungan akan bentuknya seperti ini. Kita akan cari tahu dulu desil 8 itu jatuh di frekuensi mana ya. Jadi untuk cara mencarinya adalah desil 8 sama dengan 8/10 dikali N ya. 8/10 dikali N ya. Jadi sama dengan 8/10 kali dengan 70 ya, dapatlah 56. Untuk mencari terletaknya ini jatuh di mana, kita akan menghitung 56 itu jatuh di mana ya. Kita hitung 2 tambah 6 itu adalah 8. 8 tambah 15 itu adalah 23. 23 tambah 20 itu adalah 43. 43 ditambah 16 itu adalah 59. Tadi kita carinya adalah 56. Sedangkan di sampai 80 sampai dengan 84 situ sudah 59. Pak, itu lebih Bang, ya nggak masalah. Kita cuma mau cari tahu 56 itu jatuh di mana. Ternyata 56 itu jatuh di interval kelas ke 5. 1 2 3 4 5, yaitu adalah di interval 80 sampai dengan 84 dengan frekuensi 16. Jadi desil ke-8 kira-kira ini di sini. Ya, kira-kira di sini. Kita baru tahu kira-kira di sini. Tapi berapa pastinya kita akan cari tahu, ya. Cari tahu. Ya, jadi ketahuan bahwa 56 itu jatuh terletak di kelas interval kelima, yaitu 80 sampai dengan 84. Nah, untuk mencari BB sama mencari dengan nilai median itu sama ya. Jadi setengah dari 79/80, 79 tambah 80 ya. Jadi setengah dari, kan karena desilnya di 16 di sini, kira-kira desil itu di angka 16 di sini. Jadi kita ngambil batas atas ini dengan batas bawah ini. Ya, desilnya di 16 ini. Berarti di antara 80 sampai 84 nih. Jadi batas atas kelas sebelumnya kita ambil sama batas bawah kelas desil ya. Jadi 79 tambah 80 dibagi setengah itu ada 79,5, itu adalah BB. Sedangkan P 80 sampai dengan 84 itu bukan 4 ya, tapi 5 karena kita menghitung 80 itu 1, 81 itu 2, 82 itu 3, 83 itu 4, dan 85 itu, sorry, saya ulangi ya, 80 itu 1, 81 itu 2, 82 itu 3, 83 itu 4, 84 itu 5. Jadi adalah panjang kelas intervalnya adalah 5. Frekuensinya tadi ketahuan bahwa adalah 16, ambil dari sini ya. Kemudian untuk JF itu adalah nilai kumulatif frekuensi tetapi sebelum kelas desil. Jadi ada 2 tambah 16 tambah 15 tambah 20. Jadi adalah 43. Nah, setelah itu, setelah terkumpul seperti ini ya, kemudian kita akan memasukkan rumusnya dari desil ke yang diminta. Karena itu mintanya desil ke 8, jadi kita tulislah desil ke 8 sama dengan BB plus P dikali X dikali N/10 dikurang CF dibagi sama F. Kemudian simbol ini kita masukkan, kita ganti semua dengan angka ya. Kemudian desil 8 sama dengan 79,5 ditambah dengan 5 kali 8 dikali 70 dibagi 10 dikurangi 43 dibagi 16 ya. Untuk cara menghitungnya kita harus sederhanakan dulu ya. Ini perhitungan ini dulu kita sederhanakan ya. Jadi itu bisa juga 8 kali 70 bagi 10
atau 70 bagi 10 kali 8 dikurangi 43 ya. Jadi diperolehlah desil 8 sama dengan 79,5 ditambah 5 dikali 13/16 ya. Jadi untuk cara mengerjakan ini, pecahan ini bisa kita 13 bagi 16 kali 5 atau 5 kali 13 bagi dengan 16 ya. Jadi hasilnya adalah desil 8 sama dengan 79,5 ditambah 4,0625. Maka desil 8 itu jatuh di angka 83,56. Inilah jawaban dari contoh soal desil data berkelompok ya. Jadi desil ke-8 itu jatuh di 83,56 ya. Silakan dipelajari terlebih dahulu ya, karena pasti di lembar jawaban itu kosong, belum ada isi ya. Jadi untuk mencari taunya adalah kamu harus menyaksikan video ini ya, jadi bisa ketahuan bahwa cara pengerjaannya tuh seperti ini ya. Nah setelah ini kita akan masuk ke bagian terakhir yang merupakan pembahasan terakhir sebelum ujian MIT atau UTS ya. Nah, yaitu adalah pembahasan tentang presentil ya. Jadi ini merupakan bagian akhir dari bab 4 ya. Presentilnya adalah bagian terakhir dan nanti kita akan bersiap nanti memasuki UTS di minggu depan. Oke, kita akan lanjut. Pembahasan berikutnya adalah tentang presentil. Presentil atau PS ya adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Bedanya sama desil, kalau desil itu 10 bagian yang sama, kalau presentil itu ada 100 bagian yang sama. Setelah data itu telah disusun dari bentuk data terkecil sampai dengan data terbesar atau secara sebaliknya. Nah, cara untuk mencari presentil itu hampir sama dengan mencari nilai desil. Cuman bedanya adalah kalau desil datanya dibagi menjadi 10 bagian yang sama, sedangkan presentil itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Jadi nilai presentil itu adalah 99 bagian, yaitu adalah presentil 1 sampai dengan presentil 99 ya. Nah, yang berikutnya adalah pembahasan tentang presentil data tunggal. Nah, diketahui nilai statistika untuk 10 mahasiswa ya terlampir sebagai berikut. Ada 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75 dan 50. Jadi ada 10 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, dia ada 10 ya. Jadi diminta adalah berapa sih nilai presentil yang ke-20 dan presentil yang ke-80 ya. Jadi kita akan cari berapa sih posisi presentil 20 dan presentil 80 ini ya. Jadi kita sebelum mencari, kita akan urutkan datanya dulu. Yang ini kita urutkan dulu menjadi seperti ini: 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 75, 80, 90. Maka kita akan kerjakan seperti ini. Presentil 20 sama dengan 20/100 dikali N plus 1. Jadi rumusnya itu sama dengan desil ya. Cuma bedanya dia itu adalah baginya 100. Kalau tadi kan baginya 10, kalau ini adalah baginya 100 ya. Jadi 10 tambah 1 itu adalah 11. 11 dikali 20 bagi 100 dapatlah 2,2 ya. Maka 2,2 akan terletak di posisi data 2,2. Berarti ada data kedua 1, 2 ya. Ada data ketiga. Jadi di antara 40 dan 45 ini ya. Jadi ada di posisi data kedua. Itu cara mencarinya juga sama dengan yang di desil. Jadi ada presentil 20 yaitu data kedua ditambah dengan data 0,2 dikali data ketiga dikurang data kedua. Presentil 20 sama dengan data kedua itu adalah 40
40 ditambah 0,2, data ketiga adalah 45 dikurangi dengan data kedua 40. 45 dikurangi 40 itu 5. 5 dikali 0,2 itu 1. 41 tambah 40 itu 41. Jadi persentil 20 adalah 41. Kemudian untuk mencari persentil ke 80, caranya juga hampir sama dengan desil 8 ya. Cuma bedanya ini adalah bagi 100. Jadi untuk persentil 80 sama dengan 80 dibagi dengan 100 ya, dikali n plus 1. N itu adalah 10. 10 tambah 1 itu 11. 11 kali 80 bagi 100 atau 11 kali dikalikan dengan pembagian hasil dari pembagian dari ini dapatlah 8,8. Maka itu 8,8 itu terletak di posisi data 8,8 ya. Jadi antara data ke-8 dengan data ke-9 ya. Persentil 80 sama dengan data ke-8 ditambah dengan data 0,8 dikali data ke-9 dikurangi data ke-8. Persentil 80 data ke-8 itu adalah 75 ditambah dengan 0,8 dikali data ke-9 itu 80 dikurangi dengan data ke-8 itu 75. 80 kurang 75 itu 5. 5 dikali 0,8 itu 4. 4 ditambah 75 yaitu 79 ya. Jadi persentil 20 adalah 41, persentil 80 adalah 79. Itulah jawaban untuk persentil data tunggal ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang benar-benar terakhir, itu adalah persentil data kelompok. Disajikan bahwa ada tabel distribusi frekuensi dengan nilai statistika keuangan 1 Universitas Widya Dharma Pontianak tahun 2020 dengan hampir data sebagai berikut, di mana interval 60 sampai dengan 64 frekuensi 2, interval 65 sampai 69 frekuensi 6, interval 70 sampai dengan 74 frekuensi 15, interval 75 sampai 79 frekuensi 20, interval 80 sampai 84 frekuensi 16, interval 85 sampai dengan 89 frekuensi 7, interval 90 ke 94 frekuensi 4. Total adalah 70. Diminta berapa nilai dari persentil ke 80. Rumusnya masih sama dengan yang di desil, cuma bedanya dia bagi 100. Kita akan cari persentil 80, yaitu 80 dibagi 100 dikali N. 80 dibagi 100 kali 70 itu jatuh di angka 56 ya. Terletak di kelas interval ke-5 yaitu 80 sampai dengan 84. Cara carinya masih sama, yaitu jumlahkan aja ini. 56 itu jatuh di mana? Ternyata 56 itu jatuh di angka 16. Jadi 56 itu akan jatuh di angka 16, yaitu interval kelas ke-5 yaitu 80 sampai dengan 84. Untuk pencarian BB sama dengan mencari desil, yaitu 79,5. Karena jatuhnya di 16 di sini, 80 dengan 84 nih, maka kita ambil batas atas yang sebelumnya sama batas bawah kelas persentil 79,5. Panjang kelas sama dengan tadi 80 sampai dengan 84 itu 5. Frekuensi yaitu adalah 16. Kemudian JF itu adalah nilai kumulatif frekuensi sebelum kelas persentil adalah 43. Kemudian kita akan masukkan sesuai rumus. Persentil 80 sama dengan BB ditambah P lalu X dikali N dibagi 100. Bedanya tuh sini ya, dikali 100 ya, dibagi 100. Kalau desil kan dibagi 10, kalau persentil dibagi 100 kurang JF dibagi F. Persentil 80 yaitu adalah 79,5 ditambah 5 dikali 80 dikali 70 dibagi 100 kurang 43 dibagi 16. Maka kalau kita sederhanakan ini, maka dapatlah persentil 80 sama dengan 79,5 ditambah 5 13/16. Kemudian ini dihitung, dapatlah persentil 80 sama dengan 79,5 ditambah 4,0625. Persentil 80 adalah 83,56. Oke. Jadi
sudah selesai, habis untuk bab 4, yaitu membahas tentang median, kuartil, desil, dan persentil ya. Jadi sudah selesai bahan untuk sampai sebelum ujian mid ya. Jadi nanti habis ini kita akan membahas kita akan melatih secara mandiri ya, berlatih secara mandiri untuk soal-soal untuk bab 4 ini. Baik, jikalau ada yang kurang jelas nanti seperti biasa bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu pertemuan video pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi.